Kami bersyukur punya Tuhan yang baik. Kami bangga punya Yesus yang baik. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di ruangan ini karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami datang bukan karena rutinitas, kami datang bukan karena memenuhi kewajiban kami sebagai pelayan. Tuhan, kami mau memperbarui komitmen kami di hadapan-Mu. Terutama hamba-Mu, Tuhan ampuni. Engkau yang Maha Tahu, tidak ada yang dapat hamba-Mu dapat sembunyikan di hadirat-Mu. Tuhan, mampukan hamba-Mu. Tanpa Engkau kami gagal dalam hidup ini. Seringkali kami merasa kuat dan mampu Tuhan, tapi sesungguhnya kami rapuh tanpa Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan yang memberikan kelegaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, mampukan hamba-Mu sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Yang sangat terbatas ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap perkataan, setiap isi hati Tuhan yang keluar lewat lidah mulut bibir hamba-Mu, Tuhan taruh pengurapan yang baru. Biar kami semua yang mendengarkan diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami semua yang hadir, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih buat WL, singer, para pemain musik. Malam hari ini di Doa Pengerja ini, saudara, kita terus belajar tentang nilai-nilai. Ya. Malam hari ini yang saya ingin sampaikan nilai-nilai dari Tuhan tentang hormat dan kesetiaan. Kita akan belajar apa itu tentang hormat, saudara. Yang saya dapatkan, kata hormat ini, saudara, bahwa di mana kita memiliki rasa hormat kepada Tuhan, kita memiliki kekaguman akan Tuhan kita. Kita memiliki perasaan atau punya rasa takut akan Tuhan, akan kekaguman akan Tuhan. Dia Tuhan yang berdaulat, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia besar. Dia segala-galanya dalam kehidupan kita. Karena itu, Dia layak menerima hormat dan kemuliaan dalam hidup kita. Dia layak menerima penghormatan, saudara. Karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, orang yang memiliki hormat akan Tuhan, hidupnya akan dituntun oleh roh Tuhan. Ada roh yang takut akan Tuhan menyertai hidup orang yang memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Hidupnya memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Selalu menyertakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan dia. Dia menyadari bahwa tanpa Tuhan dia nggak bisa apa-apa. Dia punya rasa hormat, dia punya memiliki kejujuran di dalam kehidupan pelayanan, kehidupan keluarga. Dia punya kejujuran, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bahkan dia memiliki batasan-batasan untuk terus hidup di dalam kebenaran itu. Memiliki batasan-batasan untuk hidup selalu di dalam kebenaran, hidup jujur, hidup betul-betul apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan taruh di dalam hati orang yang memiliki rasa hormat kepada Dia. Firman Tuhan bilang di dalam Amsal, bersumpah, pegang kepada sumpah walaupun rugi. Saudara, orang yang hormat kepada Tuhan, punya rasa hormat, walaupun dia dirugikan, dia akan pegang janji Tuhan. Dia akan tetap berdiri di dalam kebenaran. Kenapa saudara saya katakan demikian? Karena orang yang tidak hormat kepada Tuhan, ya, kebohongan itu merupakan sebuah keuntungan buat mereka. Orang di luar sana, ya, orang yang gak hormat kepada Tuhan, berbohong itu hal biasa. Itu untung buat dia di dalam bisnis.
Ya, dia berusaha untuk mencari keuntungan, ya, membohongi orang lain. Itu hal biasa. Karena nggak ada takut akan Tuhan, karena nggak ada rasa hormat kepada Tuhan, sekalipun hamba Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya berbisnis dengan orang-orang kebanyakan justru boleh dibilang awalnya saya percaya sekali, awalnya saya hormat dan panut kepada dia. Nggak mungkin orang ini berbohong, nggak mungkin orang ini menipu saya. Tapi kenyataannya berjalan dengan waktu, justru dia melukai. Bahkan membuat hampir saya kecewa. Berpura-pura tidak punya uang. Ada teman bilang, Pak Robert, kok dia asetnya banyak kok. Nggak mungkin nggak ada uang dia. Saudara, saya pakai pengacara, ya kan. Saya pikir ini lumayan uang saya, ya kan. Nah, tapi saudara, berjalannya waktu malah saya dikirimin PDF. Dia katanya aset-asetnya sedang disita. 3 bank kekayaannya. Jadi dia manipulasi, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Hari ini dia masih jaya. Hari ini dia masih berdiri. Nggak ada rasa hormat dan takut akan Tuhan. Saya berdoa pelayan Tuhan di tempat ini, mari kita berpegang pada sumpah walaupun kita dirugikan. Artinya kita tidak menyimpang dari kebenaran itu, amin. Tetap takut akan Tuhan, tetap percaya kalau engkau dan saya hidup benar punya hormat akan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam setiap langkah hidup orang benar. Orang yang menghargai Tuhannya, yang menghormati Tuhannya, yang mengutamakan Tuhannya yang telah membela hidupnya dia. Orang yang punya rasa hormat kepada Tuhan, hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia gak mengandalkan kekuatannya sendiri, dia ngerasa selalu gak mampu dalam menjalani kehidupan ini, sudah kasih dalam Tuhan. Dia punya teladan, dia punya nilai-nilai di dalam kehidupan. Dia selalu punya kerinduan ketika melihat seseorang. Dia ingin membagikan apa yang dia dapat dari Tuhan. Dia ingin transfer nilai-nilai bahwa dia ingin bersaksi. Dia beritahu ke orang-orang. Saudara, kalau di restoran, ya saya dan istri saya ketika ada karyawan yang di dalam kesulitan, kebingungan dia, kita ambil waktu untuk mendoakan dia. Dan ada satu karyawan, Tante, Bu, saya benar-benar gak bisa, Bu, tolong ajarin saya dari nol. Dari lulus sekolah gak bisa apa-apa. Diajarin, udah pintar, saudara kasih dalam Tuhan. Dia mengecewakan kita. Kita tolong dia, gak punya kendaraan, kita kasih kendaraan. Tapi balasannya saudara, malah dia resign, dia cari di tempat lain. Saudara kasih dalam Tuhan, kita gak berhenti untuk terus, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tetap kita mentransfer nilai-nilai. Kita nggak kecewa hanya di satu karyawan. Kita tetap berbagi, kita tetap memberitahu kepada mereka. Ayo, andalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, punya hormat akan Tuhan. Jangan hidup sembarangan, jangan gampangan. Engkau berharga di mata Tuhan. Jangan terlalu gampang. Laki maupun perempuan jangan terlalu cepat. Belum menikah gak boleh langsung jalan bersama, bahkan satu kos-kosan. Kita gak berhenti memberitahu kepada mereka. Kita rindu memberikan sebuah teladan kepada mereka. Amsal 3 ayat 35 katakan, orang yang bijak akan mewarisi kehidupan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Hormat itu artinya mewariskan nilai-nilai kehidupan. Ya, punya kepedulian kepada orang lain, saudara. Di dalam keluarga, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita punya rasa hormat kepada Tuhan, kita terus memberikan nilai-nilai kepada anak-anak kita. Ayo ke gereja, ayo hidup takut akan Tuhan. Ayo hidup benar. Ini papa hari ini walaupun dalam keadaan seperti ini, cuman Tuhan yang tolong papa. Kalau bukan Tuhan, papa udah gagal. Kita berikan terus nilai-nilai, kita peduli kepada siapapun, kepada orang yang dalam kesukaran, kesulitan pun. Ayo, jangan putus asa. Ada Tuhan, masih ada Tuhan. Dia pasti menolong kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, orang yang hormat akan Tuhan,
dia akan mewariskan nilai-nilai di dalam kehidupannya. Dia punya belas kasihan, dia punya rasa kepedulian terhadap orang lain. Dia punya belas kasihan, ada rasa, karena ada roh Tuhan yang terus menuntun jalan-jalan orang yang punya hormat akan Tuhan. Karena dia terus berpegang kepada kebenaran. Kebenaran itulah yang menuntun dia. Artinya begini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi punya belas kasihan, punya kepedulian terhadap sesama. Kalau di Alkitab, di dalam Lukas 10 ayat 30 dan 37 tentang orang Samaria yang punya kepedulian, yang punya belas kasihan, ya, diceritakan bahwa di Yerusalem turun ke Yeriko, ya kan, ada seseorang, ya kan, lalu ketemu para penyamun, ya, perampok, digebukin habis-habisan, mungkin bonyok, terluka. Saya berpikir, ngerenungin, mungkin dia ini udah nggak bisa jalan karena dia ada di pinggiran jalan, di tempat yang sepi, gitu loh. Dia mungkin udah berusaha mau minta pertolongan, tapi dia ada di pinggir jalan. Waktu itu dikatakan bahwa ada imam, ada Lewi lewat. Dia gak peduli, gak ada rasa untuk menolong sedikit pun. Padahal imam itu pemimpin loh, hamba Tuhan loh. Lewi itu ya pemuji Tuhan, ya tiap hari itu urusannya tentang Tuhan. Tapi gak punya kepedulian, gak punya ada rasa hormat, gak punya belas kasihan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tapi yang dilakukan oleh orang Samaria ini, saudara, dia balut luka-lukanya, ya kan? Lalu dia kasih minyak, dia kasih anggur, saudara, dia naikin ke keledainya, dia bawa. Mungkin kalau saat ini, wah, ke mobil Jeko 5, ya kan? Walaupun masih harum, wangi, bau kursinya, ya kan, nggak apa-apa lah. Dia bau keringat, mungkin takut kotor berdarah, kan mesti dipukulin luka-luka, nggak apa-apa lah, naikin aja, ya kan? Kasihan, ya kan? Nah, lalu di penginapan, sudah kasih dalam Tuhan, dia kasih 2 dinar ke pemilik penginapan katanya. Dia bilang, kalau uang ini kurang, ya kan, nanti sekembalinya dari sini, setelah engkau belanjakan, saya akan ganti. Ya kan, kalau lebih ambil aja. Royal, orang yang punya hormat akan Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran, saudara kasih dalam Tuhan. Ada nilai-nilai di dalam kehidupan, ada karakter yang terlihat jelas dia orang takut Tuhan. Dia orang yang menghormati Tuhannya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Amsal 14 ayat 21 bagian B, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang menderita. Bapak Ibu, kalau kita menolong orang, kita bukan mau mencari penilaian atau ingin dibalas sewaktu-waktu nanti di era kemudian. Enggak perlu seperti itu, saudara, ya kan? Justru ketika kita bisa tolong orang lain, bukan berbentuk apapun, ada rasa kebahagiaan. Bapak Ibu merasakan itu? Ada rasa kebanggaan, walaupun gua seperti ini bisa tolong dia loh. Amin. Nah, jadi jangan salah. Puji Tuhan, Pak Robert, saya bisa beli beras. Makasih Pak Robert, makasih berkatnya. Amin. Orang yang sedang menderita itu orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang gak tahu dan gak ngerti dia mau ngapain. Tapi orang yang punya rasa hormat kepada Tuhan, dia peduli. Dan dia bahagia, dan dia happy bisa tolong orang lain. Amin. Ini gaya hidup orang yang hormat akan Tuhan, takut akan Tuhan, yang hidupnya dituntun oleh kebenaran. Dia akan berpegang pada sumpah walaupun rugi. Biarpun orang lain sakitin dia, kecewakan dia, rugikan dia. Walaupun sambil nangis-nangis Bapak Ibu. Sempat kecewa, kesel orang terdekat, bahkan saudara kita. Kita maaf ya dalam kesusahan, mau pinjam uang ya. Sama orang lain kita dibantu loh. Kita bayar bunganya loh. Tapi kalau sama orang terdekat, firman Tuhan bilang terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Takut saudara, pura-pura gak punya uang, padahal kita tahu dia uangnya banyak. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika kita punya rasa hormat sama Tuhan, kita mempertahankan kebenaran. Kita pun mengalami proses, amin. Ada suka dan duka di sana, ada air mata, cucuran di sana. Tapi tetap berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Walaupun orang lain menyakiti kita, mengecewakan kita, menipu kita.
Kita tetap, Tuhan tolong. Tuhan, aku percaya Tuhan kalau hidupku benar. Kalau aku terus berpegang kepada janji-janjimu, nggak mungkin saya dibiarkan. Engkau akan nggak mungkin rela Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Anakmu meminta-minta Tuhan. Doa saya henti-hentinya di hadapan Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya kalau saya punya rasa hormat akan Tuhan, hidup saya pasti nggak akan kekurangan. Amin. Mari saudara, orang yang hormat pada Tuhan dia bijaksana di dalam kehidupannya. Berhati-hati di dalam tindakan dan menjauhi kejahatan. Dia hati-hati benar. Hati-hati, dia takut benar-benar menyakiti orang lain. Dia takut salah melangkah, dia takut jatuh di dalam dosa. Dia selalu andalkan Tuhan. Amsal 14 ayat 16 katakan, orang bijaksana berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa saudara orang ini? Itu orang bebal, melampiaskan nafsunya. Nafsu itu banyak, bisa nafsu seks, bisa nafsu uang, bisa nafsu posisi. Berbagai hal nafsu, serakah itu pun nafsu. Kalau di dalam Alkitab itu anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, itu enggak ada rasa hormat banget sama Tuhan. Saya berdoa di tempat ini itu enggak ada. Saudara, ini imam, ini pelayan Tuhan. Di rumah Tuhan itu melakukan yang mesum, melakukan perjinahan di depan pintu kemah Tuhan. Bahkan dia mengambil daging, dia cucukan, padahal itu untuk Tuhan. Dia persembahkan, tapi dia ambil duluan. Justru kalau nggak dikasih, dia marah, dia teriak-teriak. Saudara, nggak ada rasa hormat, nafsu rendahan. Mengerikan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari setiap kita kesulitan, kesukaran, apapun tantangan dalam hidup kita, jangan pernah punya rasa atau melakukan hal seperti Hofni dan Pinehas Bapak Ibu ya. Nafsu yang rendahan, nggak menghargai persembahan kudus Tuhan. Anak Imam Eli ini berjinah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, meremehkan Tuhan ya. Merampas dan mengambil paksa persembahan. Kita baca coba ayatnya supaya jelas ya. 1 Samuel 2 ya Pet ayat 13 sampai 16. 1 Samuel 2 ayat 13 ya. Demikian firman Tuhan, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam mereka, gapu berbiji 3 di tangannya ayat 14. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk, segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo ayat 15. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang. Sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Ayat 16. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Saudara, padahal sudah diperingatkan saudara kasih dalam Tuhan, bahwa itu untuk Tuhan. Tapi Hofni dan Pinehas nggak ada rasa hormatnya, padahal di rumah Tuhan. Saudara, itu terlihat jelas. Tapi saya berpikir, sepertinya kita setia, sepertinya kita hormat, sepertinya kita ikut terus kegiatan gereja, kita berusaha untuk taat. Tapi sebenarnya kita mungkin seperti Hofni dan Pinehas dalam bentuk yang lain. Ngeri loh saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, mari punya rasa hormat sama Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-17 dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Katakan amin. Mari setiap kita punya nilai, punya perasaan atau gaya hidup menghormati sesama manusia. Jangan cuman ini bos duduk paling depan. Jangan ini karena orang kaya, ya kan, keturunan ningrat, ya kan, beda perlakuannya. Enggak boleh. Walaupun dia maaf, kasih agape mungkin di tempat ini, tetap peluk dia, tetap sambut dia dengan sama. Katakan amin.
Itu orang yang hormat sama Tuhan, itu orang punya nilai dalam hidupnya. Ada nilai Tuhan dalam hidup orang itu. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Hormatilah semua orang. Takutlah akan Allah, takut akan Tuhan, melanggari kejahatan, menjauhi kejahatan. Kalau kita membedakan seseorang dari pakaiannya, jahat loh. Jahat saudara. Tugas yang udah dikasih oleh pemimpin kita nggak lakukan dengan sungguh-sungguh, jahat loh. Amin. Saya rindu Bapak Ibu di tempat ini setiap kita termasuk saya kembali mengambil komitmen baru di hadapan Tuhan. Amsal 24 ayat 21 katakan, hai anakku, takutlah akan Tuhan dan Raja. Janganlah saudara kasih dalam Tuhan campur dengan orang yang suka berontak. Ya. Raja itu pemimpin di atas kita, siapapun dia kita hormati. Amin. Hormati orang tua kita, hormati keluarga kita. Saudara diberkati, amin. Ini sebuah nilai buat setiap kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, punya rasa hormat akan Tuhan, ya, takut akan Tuhan. Demikian juga nilai yang setia. Setia juga nilai, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Poin yang kedua, setia di sini adalah salah satu buah roh dari 9. Kesetiaan adalah salah satu karakter Tuhan kita. Ya, nah, Bapak Ibu kita akan belajar dua tokoh dalam Alkitab yang memiliki kesetiaan, terutama Daniel. Daniel ini luar biasa, saudara kasih dalam Tuhan. Dia pribadi yang setia kepada Allahnya, saudara kasih dalam. Firman Tuhan katakan tidak ditemukan dalam kehidupan Daniel itu melakukan hal-hal yang gak berkenan. Justru dia orang yang sangat setia. Ya, waktu saudara kasih dalam Tuhan ditetapkan oleh pemerintahan Raja Darius waktu itu, dia harus semua makan dan minum anggur yang dipersembahkan oleh raja. Tapi Daniel tampil beda, dia nggak lakukan itu. Nah, dia pokoknya orangnya tuh rajin, jujur, bisa dipercaya, dia disayang oleh raja. Lalu saingan politiknya, bahasanya kan kayak gitu ya nggak? Jadi orang-orang yang ngerasa kok dia istimewa ya di hadapan raja, dia berbeda, berusaha untuk cari-cari celah, cari-cari kesalahan si Daniel, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya kan? Nah, lalu dia teman-temannya bermufakat untuk cari kesalahan, ya, mengajukan kepada raja bahwa karena yang bisa diketemukan itu cuman kesalehannya memuji dan menyembah Tuhan sampai 3 kali sehari. Ketika teman-temannya cari kesalahan nggak ada. Nah, ditetapkanlah selama 30 hari, ya kan, nggak boleh ada satu orang pun bertanya kepada dewa, kepada siapapun, hanya kepada Raja Darius. Tapi ditemukanlah si Daniel, walaupun surat keputusan itu udah disebarkan, dia udah baca, dia enggak gentar. Dia tetap setia menyembah dan memuji Allahnya 3 kali sehari, tetap lakukan. Padahal keputusannya, kalau lu langgar, gua singa, nyawa taruhannya. Tapi kesetiaannya, itulah setia. Amin. Setia itu luar biasa saudara, dalam kondisi apapun nilainya itu enggak berubah. Dalam kondisi susah, dalam kondisi bahagia, nilai kesetiaan itu tetap setia seperti pribadi Tuhan kita. Ketika kita jatuh di dalam dosa, dia tetap setia. Dia nggak buang saudara dan saya. Kasihnya nggak berubah. Amin. Dia tetap setia, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, karena waktu kita singkat ya, karena nanti ada pentabisan pelayan Tuhan kata Franky. Nah, yang kedua Uria, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saudara udah ngerti lah, ini kan pelayan semua, kisahnya Daniel itu seperti apa, ya enggak? Saya enggak perlu bacain ayatnya, setuju? Amin. Ya, ada yang belum mengerti sampai di sini? Kesetiaan daripada Daniel, sudah ya? Daniel setia, luar biasa saudara. Singkat cerita, Daniel bebas dari gua singa. Ya kan? Karena dia memang enggak bersalah. Nah, Tuhannya tolong dia, makanya imannya hebat banget. Karena dia setia sama Tuhan si Daniel ini. Bahkan singkat cerita terakhir, raja memutuskan, mulai hari ini semua rakyat ada di tempat ini, sembahlah Allah yang disembah oleh Daniel. Amin. Itu yang terjadi. Kesetiaan itu mendatangkan kemuliaan Bapak Ibu. Artinya begini, saat kita setia dalam keadaan suka dan duka, dalam terpuruk ekonomi atau apapun pelayanan kesusahan saudara, ditinggalkan pelayan Tuhan mungkin. Kalau gembala kan kalau pengerjanya hilang, apalagi yang banyak berpuluhan, puyeng ya Pak Sopar kepala kita ya enggak. Tetap setia, amin. Tetap setia, haleluya.
Oh, rasbah, biarpun gimana pulus ya kan. Nah, kita belajar lagi sama Uria ya. Uria, ya kan. Uria ini punya integritas juga yang luar biasa, saudara kasih dalam Tuhan. Uria itu dikenal perwiranya dari Daud, ya kan, pasukan yang elit kata firman Tuhan, ya kan. Nah, singkat cerita, karena ada cerita perselingkuhan Daud, ya kan, dengan Betseba, dan terjadilah kehamilan. Daud mau menutupi boroknya, mau menutupi perselingkuhan jangan sampai tercium terutama oleh suaminya yaitu Uria. Uria jauh banget lagi perang di medan perang, dipanggil suruh pulang. Lalu ketika dia pulang, Daud panggil, dibaik-baikin mungkin. Lu udah lama perang, pusing di sana ya kan, ada ketakutan ya kan, kedinginan apa. Lu mendingan pulang temuin istri ya kan, tidur enak, nyenyak bersama dia berduaan. Ya kan. Tapi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Uria ini punya solidaritas yang luar biasa yang ada di kepalanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dia selalu teringat bahwa teman-temannya sedang ada di medan perang, sedang bertempur. Rasanya dia bocengli kalau dia pulang senang-senang. Jadi dia tidur di depan istana, dia gak mau pulang. Nah loh, Daud bingung, ini gimana caranya nih, lama-lama bisa ketahuan nih perbuatan gua, udah hamil lagi gitu kan, mungkin begitu ya kan. Nah singkat cerita Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jadi itu ironis banget saudara kasih dalam Tuhan, kesetiaan daripada si Uria ini, saking setianya saudara, dia gak punya pikiran yang gimana-gimana gitu loh. Nah Raja Daud tuh tulis surat, itu surat kematian tuh, dia rancangkan kematian itu gitu loh, terhadap Panglima Yoab, ya kan, dia bawa aja. Nah sebenarnya saudara, biasanya ya orang yang nggak takut Tuhan atau nggak setia dibuka dulu, ntar dilem lagi, mau lihat nih suratnya apa gitu kan. Saya mikir gitu waktu baca ayat ini. Tapi si Uria ini karena punya kesetiaan, orang yang setia ini pikirannya nggak neko-neko loh. Kepikiran jahat juga enggak, kepikiran yang aneh-aneh juga enggak sama pemimpinnya. Padahal dia, saudara kasih dalam Tuhan, kalau tahu jahat banget Daud waktu itu terhadap dia, ya kan. Udah istrinya dihamilin, udah merancangkan pembunuhan di barisan terdepan, dibilang sama Panglima Yoab, udah lu taruh dia di barisan paling terdepan, udah gitu tinggalin aja sendirian. Akhirnya dia, Uria meninggal di medan peperangan saudara. Kesetiaan yang absolut saudara kasih dalam Tuhan, luar biasa. Ini harus dimiliki oleh gereja Tuhan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Apapun terjadi dalam kehidupan kita, jangan curiga satu dengan yang lain, amin. Tetap percaya pemimpin kita ini takut akan Tuhan, amin. Kita nggak ambil uang gereja, amin. Kita setia. Dalam keadaan kita sewa gereja gedung, kita mau bayar empot-empotan, gembala nggak bisa tidur, saudara cuma doa. Bangun lagi, belum bayar, tetap setia. Saya bendaharanya saudara, saya tahu apalagi yang ngerasainnya, yang ditagih pasti Pak Gembala yang dipanggil. Ada apa-apa yang dipanggil Pak Gembala, kita ngumpet di belakang. Tapi dia tetap setia, amin. Beri tepuk tangan. Saudara, orang yang setia itu enggak lari, amin. Dia enggak lari. Wah saudara, kalau kita punya sifat yang setia itu gentleman. Luar biasa, bener-bener maco, itu lelaki. Bukan transgender ya kan. Oh iya, enggak cemen. Enggak murahan orang yang setia itu, amin. Mahal nilainya dalam diri orang yang setia. Luar biasa. Jadi begitulah singkat kisah Uria, ya kan. Nah jadi kesetiaan itu walaupun di dalam tekanan, kita menghadapin tekanan hidup, aduh udah nangis-nangis, udah doa, ya kan, sedih, ya kan, kayaknya Tuhan jauh, kayaknya ini Tuhan gak nolong, ya kan, lagi susah. Terus kita ngalamin kebahagiaan, waduh kita lupa perpuluhan, ya kan. Kita makan-makan sendiri, ya kan, kita lupa orang lain, ya kan. Tuhan lihat dari atas, dia tetap aja tuh setia sama kita. Dia nggak berubah, dia nggak bisa sangkal dirinya kata firman Tuhan. Dia tetap setia, artinya dia nggak marah sama saudara dan saya ketika melakukan hal yang menyakiti dia. Dia nggak berubah setia, amin. Itu pribadi setia itu hebat saudara. Jadi nggak luntur, nggak punah, bahkan nggak hilang oleh karena situasi kondisi. Amin.
Tetap setia, nilainya mahal orang yang setia itu saudara. Demikian juga dengan karakter Tuhan kita, sekalipun kita dalam keadaan berdosa, dia enggak buang kita. Amin. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Saudara, demikian juga di dalam pernikahan. Ini pandai siawan biasanya. Anak muda yang belum menikah, ya cari Pak Gembala, ya kan. Itu biasanya ada janji setia, jamin udah senyum-senyum belakang, ya kan. Sebentar lagi Pak Robert, tenang. Ya kan, pulus, ya kan. Nah, itu kita mengucapkan janji sumpah kesetiaan. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, rumah tangga itu walaupun berjalannya waktu ada sebuah perubahan. Yang dulu cantik, gendut, sekarang mulai gendut, ya kan. Dulu rapi terus, sekarang kita pulang kantor, aduh belum mandi pakai daster, ya kan. Nah terus, waduh makin cerewet, ya kan. Bahkan yang ngenes, tahu ngenes nggak saudara bahasa Tangerang? Sedih gitu ya kan. Nah kalau udah marah, emosi nggak bisa ditahan, bisa main tangan. Tuh. Ada yang kayak gitu saudara kasih dalam Tuhan, dalam rumah tangga. Di sini nggak ada di sini. Nggak ada ya Pak Sopar? Nggak ada, ya kan. Catat Pak, catat. Nah jadi berjalannya waktu saudara, mungkin kita ngelihat perangai suami kita kok kasar banget. Nah itu dia asli Pak Robert, ya kan. Nah istri saya bingung, ya kan, buka pintu itu jeblak gitu, ya kan. Kalau ngomong teriak, nah, kayak Pak Sopar. Istri kita kaget Pak, ya kan. Tapi waktu pacaran, aduh sayang, ya kan. Itu benar saudara, benar seperti itu. Nah tapi karena kita waktu menikah ada janji sumpah setia saudara kasih dalam Tuhan, kita tetap enggak tinggalkan suami kita yang pukul kita atau kebalikannya. Kita tetap mengasihi dia, kita tetap menantikan janji Tuhan, bahkan mendoakan istri, anak atau suami kita. Tuhan, jangan bilang cabut nyawanya. Dosa saudara, ya kan. Saya sempat dulu pernah doa, Tuhan ini lama amat ini dia. Kapan gua kawinnya, ya kan. Saudara, enggak ada yang tersinggung di tempat ini ya. Jadi maksud saya tuh begitu, ya kan. Janji setia dalam pernikahan, apapun keadaannya tetap setia saudara kasih dalam Tuhan. Ada angin, hujan, badai, ada pulus, ada enggak, ya kan. Makan sehari cuma 2 kali, ya kan. Tetap setia sama istri, tetap panggil sayang, ya kan. Amin. Nah itu setia saudara kasih dalam Tuhan ya. Jadi dalam pelayanan pun juga seperti itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari setiap kita tetap setia memenuhi panggilan Tuhan, sekalipun mungkin ada persoalan. Banyak persoalan saudara, ya kan. Banyak banget saudara, aduh pusing ngurusin jemaat nih. Jemaat di tempat ini baik-baik saudara. Ya kan, ada yang punya utang, ada yang mau ke pengadilan, ya kan. Pusing benar-benar, ya kan. Kita sendiri punya masalah juga sebenarnya, tapi ada tugas, ya kan. Kita tetap layani, kita tetap datengin, kita tetap doain. Bahkan jam 2 pagi ini datang saudara, doain Pak Gembala. Ya kan, setia banget saudara, luar biasa. Harus seperti itu kita, ini teladan, amin. Jadi walaupun kita ngalami hal seperti itu, masa-masa yang enak di tengah pelayanan kita, di perjalanannya saudara kasih dalam Tuhan. Kita jangan pernah mengeluh, ya tetap setia, jangan kecewa oleh keadaan, amin. Ya Pak Sopar ya. Saya tahu banget 3 raksa itu berat Pak. Nggak gampang Pak, ya kan, sampai kurus kering kita ya Pak ya. Kesabaran kita sampai udah di ujung rasanya ya nggak. Kalau kereta hampir dikit lagi nabrak Pak. Tapi Pak Sopar tetap setia, dia nggak lakukan menghakimi orang. Tetap kunjungin, tetap datangin, udah dikunjungin karena dia datang ke gereja karena memang diongkosin dan dibekelin Pak. Tapi ketika dia datang kita nggak kasih sangu, besok minggu depan nggak datang Pak. Suka duka pelayanan ya. Tapi apapun yang terjadi yang saya mau katakan tetap setia, amin. Tetap setia, tetap punya semangat roh yang menyala-nyala melayani Tuhan saudara ya. Nah saya pun saudara kasih dalam Tuhan Yesus masih ingat masa-masa itu. Ya kan, masa-masa di mana saya waktu itu masih ingat banget sebenarnya ya. Sebenarnya pelayanan saya waktu itu pun ketua misi. Tapi saya dipercayakan waktu itu menjadi pembina youth katanya, youth katanya gitu kan. Nah saya ini latar belakangnya kan suka sama bapak-bapak sama ibu-ibu, saya ngadepin anak-anak saya bingung saudara. Tapi untung puji Tuhan, Tuhan itu tahu kemampuan kita. Istri saya itu
setia anak-anak muda, saudara, anak-anak kecil, ya kan? Anak kecil, waktu dulu Kristen kecil loh, ya kan? Nah, waktu di youth, saudara, di Johnson waktu itu, saya masih ingat, ya kan? Saat itu, saudara, SDM-nya itu pas-pasan. Saudara mungkin yang masih setia sampai hari ini tahu yang saya maksudkan itu apa, ya kan? Kita mau cari pemain musik aja, aduh, saudara, belum ada yang bisa. Mau cari penyanyi, ini mau ibadah hari Minggu, nggak ada yang bisa nyanyi. Lupa kunci, bisa nyanyi lupa kunci. Iya bener loh, saudara mau ketawa, saya mah ngerasain. Ya kan, mau khotbah ini mau manggil siapa, persembahan duitnya juga kurang, ya kan. Waktu kita datang begitu lagi, band out, ya kan, dilaporin sama pemimpin. Itu ceritanya begitu-begitu terus itu Yud. Ya kan, nah itu saya ngalamin saudara kasih dalam Tuhan. Tapi kita pantang menyerah, maju terus, amin. Maju terus. Nah, SDM-nya tuh pas-pasan, bener saudara, kita mau tampil di depan enak, kalau sekarang mau banyak pemainnya, mau tampil semua lagi, ada 9, mic-nya 9. Kalau perlu sewa 2 lagi, ya kan. Beda dulu nggak kayak gitu ceritanya, sekarang saudara tinggal nikmatin, amin. Ada orang-orang yang setia, amin. Nah, maksud saya bukan menyinggung Bapak Ibu, tapi ini suka dan duka, tetap setia, saya masih ada di sini nih, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Nah saudara, jadi SOP-nya itu pas-pasan, jadi saya bingung, besok yang mau disuruh persembahan siapa, nggak ada. Ya kan, semuanya pokoknya belum ada yang bisa pegang apa namanya tuh komputer di belakang, pencetnya salah terus, ya kan. Iya benar saudara. Nah tapi kita setia, waktu itu saudara kita punya nilai-nilai, mereka tuh kita ajarin berpuasa, mereka diajarin, ya kan. Kalau mau melayani, doa dulu. Ya kan, doa pengerja apa semua SOP-nya itu dipenuhi oleh mereka. Ya kan, ketika ada satu hamba Tuhan atau pelayan yang mau tampil dia nggak doa persiapan, dia lapor. Dia sendiri nggak mau melayani, dia malu. Nilai-nilai itu ada walaupun pas-pasan waktu itu saudara. Ya kan, jadi mereka itu benar-benar komit gitu lah anak-anak muda. Walaupun mereka pas-pasan tapi mereka mau diajar. Mereka mau dibentuk. Mereka mau sama-sama tetap semangat gitu loh melayani Tuhan. Ayo. Nah, jadi spirit itu luar biasa, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan tetap ada, kita tetap komitmen. Nah, akhirnya Tuhan tambah-tambahkan, akhirnya ada yang ngajarin musik. Ya singkat cerita kita makin puji Tuhan lah, makin lumayan bahasanya gitu. Terus tambah lagi ada teman-teman, ada pas singkat cerita tuh kalau Natalan udah jumlahnya ratusan lebih. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, saudara, hasil kesetiaan hari-hari ini waktu itu saya masih ingat. Lihat Kiel. Lihat Jojo, lihat Christian sekarang, wah kuncinya udah beda. Dulu metiknya begini kayak Pak Robert kalau doa, kemarin beli gitar sama Jordi ya kan, pang pong, ya kan, nggak apa-apa yang penting Tuhan yang tahu, ya kan, kuncinya salah aja ya, bener nggak? Tuhan tahu maksudnya, amin. Yang penting itu untuk Tuhan. Amin. Nah itu saudara kasih dalam Tuhan, tetap setia saudara, tetap setia. Nah tapi berjalannya dengan waktu setelah itu, ini khususnya saya, perjalanan kesetiaan saya di hadapan Tuhan. Ya, berjalannya dengan waktu banyak persoalan saya alami saudara kasih dalam Tuhan. Saya hadapi masalah-masalah dalam keluarga, dalam keuangan, dalam bisnis, saudara kasih dalam Tuhan. Saya melihat kesehatan orang tua, ya kan, sebelum dipanggil Tuhan, wah banyak keringat. Banyak perasaan campur aduk di sana, saya nangis saudara. Ya. Saya merasa tertekan, saya merasa letih lesu Bapak Ibu kasih dalam, saya jadi kehilangan fokus, kayak orang melayani itu kayak layang-layang putus saudara. Kayak nggak ada lagi semangat, letih lesu, ya, kayak kehilangan kasih mula-mula kalau kata di firman Tuhan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya kan, firman Tuhan mungkin bilang, waduh ini sebenarnya bibirnya menyembah tapi hatinya jauh. Itu saya bisa seperti itu di titik itu saudara kasih dalam Tuhan, saya pernah alami. Benar-benar saya bosen, burn out pernah melayani. Akhirnya pelayanan saya nggak maksimal benar-benar Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita Bapak Ibu kasih dalam, lewat sebuah peristiwa, lewat satu peristiwa yang saya alami itu yang menyentuh saya, Tuhan tegur saya. Sebetulnya udah berkali-kali Tuhan tegur ya. Kalau saya ngalamin masalah aja Tuhan tegur. Saya cerita kemarin nih sama PW, saya kumpulin setelah ulang tahun yang pertama. Nih lihat, baru nih saya mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nih lihat saya bilang. Saya kasih lihat foto anak saya lagi ngapain. Mabok. Ketika saudara Pak Sopar Pak Akong mungkin ada. Kalau masih ingat ya. Saya mau melayani Tuhan nih. Hari Minggu nih.
Bisa hari Minggu saya batalin, apa Thomas Akong. Anak saya jam 3 belum pulang. Coba saudara, hal seperti itu buat saya itu jadi akhirnya menyita tenaga, pikiran, kesehatan saya. Sakit perut saya saudara kasih dalam Tuhan. Ya kan? Jadi itu saya alami, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang saya ingin katakan maksudnya tuh begini, saat saya ngalamin kayak gitu saya terus terbawa perasaan, terus terbawa waktu. Ada satu peristiwa tegur saya, ingatkan saya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dan akhirnya untuk saya tetap setia, tetap kembali membangun komitmen yang baru saudara kasih dalam Tuhan. Jadi saya mulai hari ini saudara, saya mau ambil keputusan di hadapan Tuhan, mau benar-benar kembali lagi punya semangat seperti dulu melayani Tuhan. Ayo teman-teman kita juga semua sama-sama, amin. Gedung ini udah besar, ini datangnya dari Tuhan. Kepada Tuhan dan untuk Tuhan lewat hidup saudara dan saya yang hormat dan setia untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan terlena, jangan hanya sampai di sini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kembali bangun semangat pelayanan kita, amin. Saya rindu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, ayo. 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Semangat, jangan goyah. Jangan goyah itu maksudnya jangan oleng seperti saya. Ya kan? Setiap kita pasti melewati masa-masa penderitaan bahasanya, tapi kemuliaan akan dinyatakan. Amin. Kemuliaan gak mungkin dinyatakan kalau gak ada penderitaan. Mujizat gak mungkin terjadi. Amin. Kalau gak ada proses dulu yang kita alami. Jadi saudara, reward atau bonus itu datangnya karena kita punya prestasi di hadapan bos, di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan berikan nilai, Tuhan berikan bonus, Tuhan berikan kemuliaannya dalam hidup saudara dan saya. Ini orang benar setia nih. Gue udah uji dia, ya kan. Dalam keadaan susah juga dia gak tinggalkan perusahaan ini, gak tinggalkan gereja di tempat ini. Walaupun hanya tinggal beberapa gelintir, Tuhan nyatakan kemuliaan gedung ini loh, amin. Saudara gak tahu kisah itu, kami tahu puluhan tahun, ini udah 16 tahun usianya, saya berdoa 17 tahun kita udah dewasa ke depan. Maksud saya apapun terjadi yang namanya gejolak itu pasti ada. Saudara gak ngalamin di kuping gak enak, sedih saya, yang selalu diomongin pemimpin saya. Saya ada di ruangan itu, di tempat itu, di kumpulan itu, sampai saya ngerasa nggak nyaman Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bukan saya so suci, karena udah nggak ada kebenaran, nggak ada rasa hormat banget sama Tuhan. Saudara jangan pernah di antara kita itu punya pemikiran bahkan tingkah laku kita merasa orang lain doang yang salah, cuman kita yang paling benar. Belum tentu, hati-hati saudara. Nggak ada hak untuk saudara dan saya untuk menghapin siapapun juga, untuk menilai siapapun juga. Kita ini nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada Tuhan. Amin. Gereja ini juga dibangun jangan sombong, itu karena Tuhan, bukan kita. Jadi tugas saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, jangan goyah. Ya, tetap teguh, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Tetap maju, bangun semangat kita. Berdoa, saudara, saya lucu ya, kisah teguran dari Tuhan itu saya ingat ada yang hilang nih dalam diri gua, ya kan? Ada yang hilang. Apa yang hilang? Semangat doa nggak ada. Ada Pak, dulu doa saya lama Pak, bukan berarti di sini saya mau ngomong doa lama itu bagus, tapi semangat doa saya udah nggak ada. Baca firman, isi saya doang yang ngajarin, saya cuma baca, saya nggak sharing. Nah, saudara doain supaya saya bisa, amin, untuk sharing, amin. Luangkan waktu, karena proses itu saudara, urusin ini, urusin itu, urusin ono, ya kan? Giliran dihitung, minus, ya kan? Puyeng nggak saudara? Saudara nggak ngalami, cuma bisa ketawa. Yang puyeng kan saya, tapi saya putar-putar terus di situ nggak habis-habis, bener nggak? Kalau saya kepleset jatuh kan sebelum terlambat, mending saya bertobat, amin. Bertobat saudara, sudah ngerti maksud saya? Bertobat sama-sama kita gandeng tangan, pemimpin nggak bisa jalan sendirian. Gedung udah gede, mungkin 800-900, jangan cuman segitu-segitu aja. Ayo kompak kita semangat, amin. Semangat Bapak Ibu, termasuk saya harus semangat. Robert semangat, jangan goyah. Haleluya. Amsal 3 ayat 3, janganlah kiranya kasih dan kesetiaan meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, ya kan, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya tetap setia untuk mengasihi Tuhan, amin. Kalungkan artinya saudara biar orang melihat
seperti bentuk kalung, ada kasih dalam hidup kita, ada kesetiaan di dalam diri kita. Orang lihat, terpancar, amin. Kalungkan kasih dan kesetiaan itu. Artinya ada tanda dalam kehidupan kita. Orang lihat, oh ini orang benar nih, Alkitab berjalan nih orang nih, ya kan? Amin. Jadi orang lihat, gitu loh, bahwa dalam diri kita ada Tuhan. Itu orang setia, itu orang jujur, itu orang takut Tuhan, itu orang jadi panutan, teladannya hebat itu orang. Amin. Mari miliki, apalagi kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Jangan takut penderitaan, jangan takut masalah keadaan apapun. Ayat yang terakhir Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut menderita karena Tuhan janjikan mahkota kehidupan. Berikan tepuk tangan. Firman Tuhan selesai. Haleluya. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur kalau hamba-Mu bisa berdiri berkata-kata, bukan hamba-Mu hebat, persiapan hamba-Mu sederhana, bahkan pusing Tuhan. Tapi hari ini selesai karena Roh Kudus yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama katakan.